Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat sains dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofia Nabila Izati, NIM 2019 030024, semester 3, Prodi Perguruan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat sains. Menurut kalian, apa sih hakikat sains? Coba, apa itu hakikat sains? Hakikat sains adalah landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA. Banyak cara yang telah dilakukan untuk mencapai aspek yang terkandung di dalam sains, namun belum juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Hakikat sains adalah landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA. Aspek hakikat sains mengandung 3 aspek, yaitu yang pertama ada sains sebagai produk, dan yang kedua sains sebagai proses, yang ketiga sains sebagai sikap ilmiah, dan kurangnya penanaman nilai sikap ilmiah dalam proses kegiatan ilmiah berakibat pada peroleh hakikat sains yang tidak utuh dan kurangnya terbentuk sikap ilmiah siswa dalam melaksanakan kegiatan ilmiah. Dengan demikian, perlu adanya analisis penguasaan konsep hakikat sains dalam pelaksanaan percobaan pada pembelajaran IPA. Dan berikutnya, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penguasaan konsep hakikat sains siswa pada pembelajaran IPA. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk melihat penguasaan konsep hakikat sains dalam melaksanakan percobaan pada pembelajaran IPA. Yang pertama ada sains sebagai produk. Yang pertama, ilmu pengetahuan berlandaskan pada fakta empiris. Dan yang kedua, teori yang lebih tepat daripada teori sebelumnya dapat mengubah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan ilmiah didasarkan pada bukti eksperimental. Yang keempat, ilmu pengetahuan adalah suatu usaha untuk menjelaskan gejala. Yang kelima, ilmu pengetahuan berlandaskan pada argumentasi yang logis. Yang keenam, ilmu pengetahuan bersifat objektif. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan dibangun oleh apa yang telah ada sebelumnya. Yang kedelapan, produk sains berupa hukum, teori, fakta, konsep, dan prinsip. Dan yang kesembilan, ilmu pengetahuan berperan penting dalam teknologi. Yang kedua ada sains sebagai proses. Yang pertama ada pengetahuan ilmiah bersifat sementara. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus dapat diuji. Yang ketiga, pengetahuan ilmiah berdasarkan pada pengamatan. Dan yang keempat, metode ilmiah merupakan cara untuk melakukan penyelidikan, meliputi merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, membuktikan hipotesis, dan membuat kesimpulan. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan yang diuji menjadi kerangka berpikir bagi ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, ada sains sebagai sikap. Yang pertama, ilmuwan tidak pernah puas terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan bersifat konsisten. Yang ketiga, ilmuwan harus terbuka pada ide baru. Yang keempat, ilmuwan bersifat jujur. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan menjadi bagian dari tradisi intelektual. Yang keenam, ilmuwan harus bertanggung jawab terhadap keilmuannya. Teknik analisis data adalah penguasaan konsep hakikat sains dalam melaksanakan percobaan pada pembelajaran. Digunakan rumus persentase dengan persamaan. Di sini saya akan menjelaskan ada sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Keterangan. P adalah persentase yang akan dihitung. F jumlah frekuensi
soal biologi dari masing-masing ranah. N. Jumlah seluruh instrumen evaluasi akhir. Dan 100% adalah tetapan perhitungan. Pada lembar observasi dan daftar checklist terhadap 4 alternatif jawaban dengan kategori jawaban, yaitu yang pertama, A sama dengan 76% sampai 100% kategori sangat tinggi. Yang kedua, B, yaitu 56% sampai 75% kategori tinggi. Yang ketiga, C, 40% sampai 55% kategori cukup. Yang keempat, D, kurang dari 50% kategori rendah. Nah, rumus persentase ini digunakan untuk menganalisis sikap ilmiah dengan konsep hakikat sains dalam pelaksanaan percobaan pada pembelajaran IPA dengan kategori sebagai berikut. A sama dengan baik, B sama dengan cukup, C sama dengan kurang, D sama dengan tidak. Sudah pada paham ya sampai sini? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.